Baik, selanjutnya kita masuk kepada penjelasan atau presentasi dari bab 3 yang yang materinya yaitu manfaat dan dampak e-booking sport. Manfaat dari manfaat bagi pengguna akhir. Bagi masyarakat sebagai pengguna akhir, e-booking sport menghadirkan transformasi nyata dalam cara mereka mengakses dan meningkatkan fasilitas olahraga. Manfaat-manfaat ini dapat dikategorikan dalam beberapa dimensi. Yang pertama yaitu efisiensi waktu. Efisiensi waktu bagi masyarakat itu sangat berpengaruh. Sebelumnya membutuhkan waktu rata-rata 15-30 menit, termasuk waktu menelpon, menunggu respon, dan konfirmasi manual. Kini dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 menit melalui platform. Waktu ini yang dapat dihemat secara kumulatif sangat signifikan bagi pengguna yang berolahraga secara rutin. Yang selanjutnya yaitu transformasi dan kepastian. Pengguna mendapatkan informasi yang lengkap dan transparan. Harga yang tertera adalah harga final tanpa biaya tersembunyi. Ketersediaan slot yang ditampilkan adalah data real time yang akurat dan konfirmasi pemesanan diterima secara instan tanpa perlu menunggu respon operator. Kenyamanan dan fleksibilitas. Layanan tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Pengguna dapat melakukan pemesanan kapan saja dan di mana saja, di rumah, di kantor, bahkan perjalanan sekalipun. Manfaat bagi pengelola fasilitas yaitu meningkatkan visibilitas. Yang kedua, eliminasi double booking. Yang ketiga, otomatis pembayaran. Yang keempat, laporan bisnis otomatis. Yang kelima, customer relationship management. Yang keenam yaitu manajemen kapasitas. Kita masuk kepada dampak sosial budaya. Di luar manfaat operasional, e-booking sport membawa dampak sosial yang lebih luas dan mendalam. Platform ini berkontribusi pada pergeseran budaya masyarakat Indonesia menuju gaya hidup yang lebih aktif dan terorganisir. Dampak ekonomi makro dan mikro. Digitalisasi sektor olahraga yang sebelumnya sebagian besar beroperasi dalam ekonomi informasi, membawa transaksi ke dalam ekosistem ekonomi digital yang teratur dan terdata. Yang selanjutnya menciptakan lapangan kerja baru di bidang pengembangan teknologi, layanan pelanggan digital, dan manajemen platform. Yang selanjutnya meningkatkan investasi dalam pembangunan dan renovasi fasilitas olahraga yang didorong oleh peningkatan pendapatan dari optimasi kapasitas. Dampak bagi atlet dan pembinaan olahraga. Apa saja dampak bagi atlet dan pembina olahraga? Bagi komunitas atlet, baik profesional maupun semi-profesional, e-booking sport memberikan dampak yang sangat berarti dalam mendukung perjalanan atlet mereka. Kemudahan mengakses fasilitas berkualitas sesuai spesifikasi teknik yang dibutuhkan untuk latihan intensif, perencanaan jadwal latihan yang lebih terstruktur dan konsisten, berikan fitur advance e-booking dan notifikasi otomatis. Dampak bagi mahasiswa dan komunitas kampus. Mahasiswa merupakan salah satu segmen pengguna utama e-booking sport. Sebagai kelompok yang melek teknologi umum, namun sering terkendala anggaran, mahasiswa akan sangat diuntungkan oleh beberapa aspek platform ini, yaitu
tarif khusus mahasiswa, yang selanjutnya e-booking fasilitas kampus, organisasi kegiatan UKM, dan fitur group booking. Selanjutnya kita masuk kepada efisiensi operasional dan produktivitas. Reduksi badan administratif. Staf yang sebelumnya harus mengelola jadwal manual kini dapat dialihkan ke tugas-tugas yang lebih bernilai seperti pemeliharaan fasilitas dan pelayanan pelanggan langsung. Eliminasi rekap manual. Lapangan keuangan yang sebelumnya membutuhkan waktu berjam-jam untuk direkam, kini tersedia secara otomatis dalam hitungan detik. Studi kasus implementasi di fasilitas badminton. Dalam kasus e-booking sport, berikut adalah studi kasus konseptual yang berdasarkan pada kondisi tipikal sebuah gedung badminton di kota sedang di Indonesia. Gedung olahraga adalah 8 lapangan badminton profesional 12 jam per hari, letak di area residensial perkotaan. Sebelum adopsi e-booking sport, fasilitas ini menggunakan sistem pemesanan manual via telepon WhatsApp pribadi. Kondisi sebelumnya, tingkat hanya rata-rata 65% sering terjadi double booking. Kondisi sesudah, tingkat hunian meningkatkan menjadi 85%, kasus double booking 0, waktu administrasi berkurang menjadi 30 menit per hari. Laporan keuangan tersedia dan otomatis. Dapat pendapatan dengan hunian 85% dari lapangan kali 12 jam, tarif 600 jam pendapatan bulanan meningkat dari 57 menjadi 75 juta. Jadi kepuasan pelanggan rating rata-rata meningkat dari 3,8 menjadi 4,5 bintang, terutama karena kemudahan pemesanan dan tidak adanya lagi konflik jadwal. Tantangan implementasi. Yang pertama, kesenjangan literasi digital. Tidak semua pengelola fasilitas, terutama yang berusia lebih tua atau berlokasi di daerah, memiliki kemampuan digital yang memadai untuk mengoperasikan platform. Infrastruktur konektivitas. Beberapa daerah di Indonesia masih memiliki kualitas jaringan internet yang tidak stabil. Resistensi terhadap perubahan. Pengelola yang sudah nyaman dengan sistem manual mungkin enggan beralih ke sistem digital yang dianggap rumit atau memerlukan investasi tambahan. Solusi dan mitigasi risiko. Yang pertama, program onboarding investasi intensif. Yang kedua yaitu fitur offline dan sinkronisasi. Yang selanjutnya model freemium. Yang keempat yaitu jaminan dan transparansi. Setelah kita membahas bab 3, untuk selanjutnya bab 4 kita lanjut kepada video selanjutnya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.